Setelah menjelaskan semua hal itu kepada dokter yang akan menangani Aira, Hilmi mengajak Bima menunggu di ruang tunggu. Di ruang tunggu Bima masih terus tertunduk. Dia begitu menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Seharusnya dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Itu bukan kesalahan kakak. Ini adalah takdir, Kak. Mari kita berdoa agar Aira dan bayinya baik-baik saja. Semoga Aira dan bayinya kuat seperti ayahnya. Tetapi Bima masih menganggap bahwa itu adalah kesalahannya. Bima berkata, "Hilmi, dokter memang tidak melarangku untuk berhubungan dengan Aira. Tetapi yang dokter khawatirkan, ketika aku mengeluarkan di dalam bisa mengakibatkan kontraksi. Dan itu sudah terjadi sekarang. Aira dan bayiku harus menanggungnya, Hilmi. Aku benar-benar menyesal telah melakukan hal itu. Seharusnya aku bisa mengendalikan diriku." Bima tertunduk kembali menangis, membayangkan Aira yang merasakan kesakitan seorang diri di dalam. Hilmi merangkul Bima berusaha untuk menguatkannya. Bima kembali berkata, "Ini adalah pelajaran buatku dan bisa menjadi pelajaran untukmu, Hilmi. Jika nanti Tuhan mengizinkan Laksmi hamil, apa yang terjadi saat ini, cukup aku saja yang mengalaminya. Jangan sampai terjadi padamu dan juga orang lain." Hilmi mengangguk pelan. "Iya, Kak." Tidak lama kemudian dokter memanggil Bima dan Hilmi. "Bapak harus bersyukur karena bayi Bapak baik-baik saja," kata dokter tersebut. Bima dan Hilmi sangat bahagia. Bima tersenyum pada Hilmi. Hilmi merangkul Bima dan tersenyum pada kakaknya. Keduanya mengucap syukur secara bersamaan. Dokter kembali berkata, "Untuk saat ini, kami hanya bisa memberikan obat penguat agar bayi yang dikandung istri Bapak tidak lahir sebelum waktunya. Tetapi, jika Ibu Aira masih terus mengalami kontraksi, maka mau tidak mau, kita akan melakukan tindakan selanjutnya." Mendengar itu, Bima kembali terlihat sedih. Dokter memberikan pemahaman kepada Bima bahwa tindakan apapun yang akan diambil, itulah yang terbaik untuk Aira dan juga bayinya. Bima akhirnya mengerti. Setelah berada di ruang perawatan, Bima tak henti-hentinya memeluk dan mencium Aira. "Maafkan aku, sayang," kata Bima. Aira menggelengkan kepalanya. "Sayang tidak bersalah, tetapi akulah yang bersalah." Hilmi dan Laksmi begitu terharu melihat Bima dan Aira. Begitu banyak pelajaran yang dapat Hilmi ambil dari kisah Bima dan Aira. Meskipun kesedihan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Bima dan Aira datang silih berganti, namun tak membuat pernikahan mereka goyah, tetapi justru sebaliknya, membuat hubungan mereka semakin dekat. Terlebih Bima yang selalu dianggap Hilmi adalah sosok kakak dan suami yang baik, membuat Hilmi semakin bangga dan sayang pada kakaknya. Hilmi berharap dia bisa mencontoh sikap Bima yang selalu bisa mengambil keputusan yang tepat meski dalam keadaan marah. Setelah menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit, akhirnya Aira diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Kebahagiaan begitu terpancar jelas pada wajah Aira. "Sayang," kata Aira kepada Bima yang sedang membantunya berbaring di tempat tidur mereka. "Sayang baru saja keluar dari rumah sakit. Tolong jangan minta yang aneh-aneh lagi ya." Aira tersenyum sambil menepuk dada Bima. "Sayang, aku hanya ingin bilang,
Aku bahagia bisa kembali ke rumah bersama bayi kita. Bima tersenyum lalu mengecup kening Aira. Ya, kalau begitu, tolong maafkan aku sayang. Aira tersenyum lalu mengulurkan kedua tangannya pada Bima. Apa maksudnya sayang? Kata Bima, pura-pura tidak tahu maksud Aira. Aira cemberut lalu melipat kedua tangannya di dadanya. Bima tersenyum lalu memeluk Aira. Sayangku, cintaku, istriku yang cantik, sekarang istirahatlah. Aira tersenyum mengangguk memeluk Bima erat. Dia sungguh sangat beruntung memiliki Bima sebagai suaminya. Suami idaman yang begitu tenang ketika marah dan selalu berpikir sebelum mengatakan sesuatu. Bima tidak pernah berkata kepada Aira harus melakukan ini dan itu. Tetapi Bima selalu memberi contoh sehingga Aira mengerti apa yang seharusnya dan tidak boleh dia lakukan. Sejak kejadian itu ketika Bima dan Hilmi pergi ke kantor, Laksmi tidak pernah meninggalkan Aira seorang diri. Laksmi selalu menjaga Aira, bahkan ketika ke kamar mandi pun, Laksmi selalu menemaninya. Karena perlakuan Laksmi itu, Aira berkata, "Laksmi, aku bisa sendiri." Laksmi berkata, "Aku tahu kamu bisa sendiri, tapi siapa yang tahu jika sesuatu terjadi di dalam? Ya Tuhan, apa yang sudah aku katakan? Sudahlah Aira, jangan protes. Pokoknya kemanapun, aku akan selalu bersamamu." Aira mengerutkan keningnya. "Kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku kan jadi merepotkan kalian semua." Laksmi menatap Aira. "Kejadian beberapa hari yang lalu cukup jadi pelajaran Aira," kata Laksmi. Aira terdiam. Laksmi kembali berkata, "Kamu sangat beruntung Aira, karena semua orang sangat menyayangi dan mencintaimu. Itu sebabnya semua memperlakukan kamu seperti ini. Dan satu hal lagi, kamu selalu menganggap dirimu bisa ini dan itu, membuat orang semakin gemas saja. Lihatlah, perutmu itu sangat besar. Bangun dari tidurmu saja kamu butuh beberapa menit tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya kami selalu ada di sampingmu. Jadi diamlah dan menurutlah sedikit." Aira hanya terdiam mendengar perkataan Laksmi. Laksmi kembali menatapnya lalu mencubit dagu Aira. "Sayangku, aku katakan ini semua agar kamu sadar betapa kami peduli dan sayang padamu." Aira menatap Laksmi lalu memeluknya erat. Laksmi tersenyum juga memeluk Aira erat. "Jika aku hamil nanti, kamu juga harus menjagaku." Aira melepaskan pelukannya lalu mengangguk. "Tentu saja aku juga akan menjagamu. Jika perlu, aku akan tidur bersamamu siang dan malam." Mendengar perkataan Aira, Laksmi tertawa. "Lalu, kapan aku akan tidur dengan suamiku? Bagaimana aku bisa berpelukan dengannya jika kamu terus bersamaku?" Dengan santai Aira berkata, "Aku tidak akan mengizinkan kalian berpelukan karena aku tidak ingin hal yang terjadi denganku terjadi juga padamu." Laksmi semakin tertawa. "Kasihan sekali suamiku, bisa-bisa dia tidak bisa makan dan tidur karena sakit kepala." Aira pun ikut tertawa. Betapa bahagianya melihat kedua sahabat yang sejak mereka susah hidup bersama. Tidak ada yang berubah sedikit pun, meski keduanya telah menjadi nyonya dari suami yang kaya raya dan tinggal di rumah yang sangat besar dan mewah.
Kesederhanaan tetap terlihat pada keduanya. Di saat usia kandungan Aira memasuki 9 bulan, Bima, Laksmi, dan Hilmi mengajak Aira pergi ke taman untuk berjalan-jalan. Senyuman dari wajah mereka tampak begitu jelas. Sesekali Bima mencium perut Aira. Laksmi dan Hilmi pun tak mau ketinggalan. Mereka juga ikut memegang perut Aira dan mendengarkan detak jantung bayi Aira dan Bima. "Kapan kamu akan menyusul, Laksmi?" kata Bima pada Laksmi. Laksmi dan Hilmi saling berpandangan lalu tersenyum. "Ini sedang dalam proses, Kak. Tolong doakan kami agar kami segera menyusul. Iya kan sayang?" kata Hilmi. Aira memegang perut Laksmi. "Kami pasti selalu mendoakan kalian. Betapa bahagianya melihat anak-anak kita berlarian mengelilingi rumah." Setelah jalan santai dan duduk berbincang-bincang penuh kebahagiaan, kini mereka menghampar sebuah tikar di taman itu dan makan bersama. Kedua sepasang suami istri itu terlihat sangat bahagia. Di saat mereka sedang menikmati makanan mereka, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka dan memegang bahu Bima. Saat mereka semua melihat ke arah itu, mereka semua terlihat sangat kaget, terlebih Bima. "Widi," kata mereka secara bersamaan ketika melihat Widi berdiri di samping Bima. Widi tersenyum kepada mereka semua. "Apakah aku mengganggu acara kalian?" Bima lalu berkata, "Kamu bersama dengan siapa, Widi?" Widi tersenyum dan menunjuk seorang pria sedang menggendong seorang anak yang terlihat begitu lucu. "Alex," kata Bima. "Apakah itu anak kalian?" lanjut Bima. Widi tersenyum mengangguk. "Iya, itu anak kami." Alex berjalan mendekati mereka dan tersenyum kepada semuanya. "Apa kabar, Bima? Apa kabar semuanya?" sapa Alex. Laksmi, Hilmi, Bima, dan Aira secara bersamaan berkata, "Kami baik, Alex." Alex kembali berkata, "Senang bertemu kalian di sini." Bima dan semuanya tersenyum. "Kami juga sangat bahagia bertemu dengan kalian. Ayo, duduklah dan ikutlah sarapan bersama kami," ajak Bima sambil mencubit pipi anak Alex dan Widi gemas. "Aira hamil. Kapan perkiraan akan melahirkan, Aira?" tanya Widi ketika duduk di samping Aira. Aira tersenyum sambil memegang perutnya. "Sebentar lagi, Widi," jawab Aira.